Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kumali Indah Purnama dengan NIM 2103087. Saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan database di MySQL. Pertama, kita buka exam, kemudian kita start di MySQL, kemudian kita buka command prompt. Kemudian kita ketik D.2, enter, kemudian cd exam, enter, kemudian dir, enter, kemudian dir garing w, enter, kemudian cd mysql, enter, kemudian dir, enter, kemudian cd bin, enter, kemudian kita ketik mysql min u root min r, enter. Kemudian kita buat database dengan ketik create database, kemudian masukkan nama database yang akan dibuat. Kita buat penjualan. Di sini tidak boleh spasi, kita pakai underline. Penjualan underline sepatu. Titik 2 titik koma, enter. Sini kita enter. Kemudian kita show databases untuk melihat apakah database sudah ada muncul. Kita klik show database, titik koma, enter. Di sini sudah ada database penjualan sepatu. Kemudian selanjutnya kita use dulu untuk database penjualan sepatu dengan mengetik use penjualan sepatu untuk menggunakan database ini, titik koma, enter. Di sini sudah tergunakan. Kemudian kita akan membuat tabelnya, yaitu create tabel. Kemudian masukkan nama tabel. Yang pertama pengguna. Kita buka kurung, enter. Kemudian masukkan atribut atau field yang ada pada tabel pengguna. Kita masukkan atribut pertama ID user, kemudian varchar, masukkan berapa angka yang mau dimasukkan untuk ID usernya. Itu 4, koma, enter. Kemudian masukkan atribut yang kedua, itu nama, varchar. Masukkan lagi berapa yang mau dimasukkan angkanya, 25, koma, enter. Kemudian atribut selanjutnya password, varchar. Masukkan angkanya 10. Untuk mengakhirinya kita buka kurung, tutup kurung, kemudian titik koma, enter. Itu untuk mengakhiri atribut yang ada pada tabel. Kemudian apabila kita ingin menambahkan atributnya, kita ketik alter. Yang kita ingin menambahkan atribut pada tabel, alter tabel. Kemudian masukkan nama tabelnya atau alter tabel pengguna. Add column. Kemudian kita enter. Masukkan atribut tambahan yang akan dimasukkan di tabel pengguna. Kita masukkan status, varchar, kita masukkan 10,
Kemudian kita langsung ketik titik koma untuk mengakhiri, enter. Kemudian pertama kita akan menunjukkan nama tabelnya apa sudah terbuat untuk menampilkan nama tabel yang sudah dibuat. Di sini kita ketik show tabel titik koma enter. Sini sudah nampak ada tabel pengguna. Kemudian untuk melihat atributnya DSC pengguna nama tabelnya, kemudian titik koma enter. Sini sudah terlihat atribut yang sudah dimasukkan. Selanjutnya kita akan membuat tabel seperti yang tadi di atas. Kita ulangi, kita buat seperti pertama-tama dengan membuat tabel, kemudian kita akan membuat atributnya juga seperti yang di atas. Baik, setelah sudah membuat semua tabel, kita show tables yang sudah dibuat untuk menunjukkan tabelnya. Sini show tables, titik koma, enter. Sini sudah tampil nama tabel yang sudah dibuat tadi. Kemudian untuk menampilkan satu-satu atribut dari tabel, kita mengetik DSC, kemudian masukkan nama tabel yang sudah dibuat, DSC pengguna, enter. Kemudian DSC barang,
titik koma, enter, kemudian DSC pemasok, titik koma, enter, kemudian DSC pelanggan, titik koma, enter, kemudian DSC penjualan, titik koma, enter, kemudian DSC detail penjualan, titik koma, enter, kemudian DSC pembelian, titik koma, enter, kemudian DSC pembelian, detail pembelian, titik koma. Sini sudah tampil semua atribut yang ada pada tabel. Kemudian kita masukkan data pada salah satu tabel, yaitu dengan mengetik insert into, masukkan nama tabel yang akan dimasukkan data, yaitu kita masukkan pelanggan, kemudian values, langsung kita enter di sini. Kemudian kita masukkan data yang akan dibuat, yaitu dengan kita mulai dengan buka kurung, kemudian masukkan dulu koma atas, terus masukkan isi datanya dari pelanggan. Yang tadi di pelanggan atributnya ada ID pelanggan, kemudian koma, tanda petik lagi, kemudian masukkan nama, kemudian tutup tanda petik lagi, kemudian koma lagi, kemudian kita buka lagi dengan tanda petik, kemudian masukkan alamat, alamatnya, kemudian kita tutup tanda petik lagi, kemudian kita koma dan tanda petik lagi, dan nomor telepon. Kemudian kita balas tanda petik, kemudian kita tutup kurung. Apabila selesai memasukkan data yang pertama, kemudian kita tutup kurung, kemudian kita koma, enter, dan masukkan lagi data berikutnya seperti yang di atas. Sini kita perlu perhatikan koma atasnya.
Di sini ternyata saya salah. Di sebelum nama Siti Aminah saya tidak memasukkan koma atas. Jadi kita kontrol C ya tadi, kemudian kita mulai dari MySQL min u root min r, kemudian langsung saja kita masukkan kembali seperti tadi. Tadi saya tidak merekam di kontrol C nya, jadi di sini bisa dilihat saja ada kontrol C yang kita sudah ketik tadi, kemudian nanti akan muncul, kemudian langsung kita ketik MySQL min u root min r, kemudian kita masukkan kembali seperti yang tadi datanya. Di sini memang harus benar-benar diperhatikan koma atasnya. Sini kita buat 3 data dulu. Kemudian untuk menyelesaikan tinggal titik koma. Kemudian enter. Kemudian di sini kalau ingin menambahkan lagi kita tinggal ketik lagi insert into pelanggan values. Kemudian enter. Kemudian masukkan lagi datanya. Baiklah, di sini kita selesai sudah menambahkan 20 total dari data. Kita tutup titik koma. Kemudian kita enter. Kemudian untuk menampilkan semua data yang sudah dibuat, kita ketik select bintang, kemudian enter spasi, kemudian from, kemudian masukkan nama tabelnya tadi, yaitu pelanggan, ketik koma, enter. Sini sudah tampil semua data yang dimasukkan tadi. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.